Ya, baik. Kita mulai saja acara tutorial unggah ke repository ya yang pada siang ini Fakultas Hukum ya melaksanakan tutorial untuk mengunggah karya ilmiah ke repository bagi calon wisudawan. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Baik, kita mulai saja tutorial ini. Ya, mohon maaf, saya share dulu. Oke, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa ada kegiatan repository pada masa-masa mungkin 2-3 tahun lalu belum ada. Kegiatan repository ini mulai dilaksanakan pada tahun 2017 akhir ya. Ya. Kegiatan repository Universitas Wijaya Kusuma ya didasarkan atas peraturan rektor nomor 16 ya, nomor 16 tahun 2018 ya yang isinya tentang kewajiban unggah karya ilmiah bagi dosen dan para mahasiswa ya, wisudawan pada media online. Ya, ini bunyi SK rektornya. Peraturan rektor ya, peraturan rektor nomor 16 tahun 2018. Poinnya ada di bab 3. Ini ya, saya tunjukkan dulu dasar ya, dasarnya diadakan repository yaitu atas surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor ya poin 6 ini nomor 152 ET 2012 tentang publikasi ilmiah. Ya, terus dilanjutkan lagi ada lagi nomor 8 surat edaran Kopertis ya. Nomor 175 dan selanjutnya itu ya. Tentang similarity karya ilmiah. Similarity adalah pengecekan plagiasi. Ya. Di situ sudah diwajibkan. Terus ada lagi nomor 9 ini juga, poin 9 juga Kopertis wilayah 7 ada edarannya ya. Nanti mungkin bisa selengkapnya bisa dibaca di mungkin di Google ada saya kira. Terus poin dari peraturan rektor ini adalah bab 3 yaitu yang bunyinya pasal 2 dosen ya. Terus ini nah, poinnya ada di pasal 6 ini. Pasal 6 ini mahasiswa yang wajib mengkarya ilmiah ke dalam repository Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Ya, ini poin-poinnya nanti bisa dibaca sendiri untuk menyikat waktu ya, baik diploma, sarjana maupun program studi magister. Ya. Oke, kita lanjutkan saja ke unggah repository. Ya, ini. Unggah repositori, unggah karya ilmiah ke repositori ada 3 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah membuat akun. Tahapan kedua, unggah ke repositori. Tahapan ketiganya adalah penyerahan naskah tugas akhir. Ya, ini perlu saya jelaskan. Untuk unggah ke repositori, pengunggah atau calon wisudawan ya wajib memiliki akun. Ya, wajib memiliki akun untuk dapat membuka lembaran-lembaran isian yang ada di repositori. Ya. Tahapannya seperti ini ya. Tahapannya seperti ini. Ya. Ya, ini nanti mungkin bisa dilihat, dibaca saja. Tetapi kita sekarang yang perlu adalah praktek ya. Biar jelas ya, praktek langsung aja. Oke. Kita buka website repository, yaitu e-repository.wks.ac.id. Ya, tampilan selamat datangnya seperti ini. Ya, semua pengumuman atau semua menu ada di selamat datang ini, bisa dilihat di sini ada beberapa menu. Yaitu antara lain formulir pendaftaran akun ya, terus ada ini formulir penyerahan tugas akhir, terus ini juga sebenarnya ada panduan unggah ya, ini tapi yang lama tapi masih bisa dipakai sebenarnya. Terus ini ada file-file yang harus diunggah ke repository. Ini bisa dilihat di sini ya. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk pembuatan yaitu pendaftaran akun. Ya. Kita klik di sini. Ya. Setelah diklik nanti ada form Google yaitu seperti ini. Jadi pendaftarannya ada 2 tahap, nanti ada form dulu, nanti selanjutnya baru ngisi ke formulir yang ke repository. Ya, ini form Google dulu, baru ngirim, baru daftar ke repository. Jadi ada 2 tahapan untuk pendaftaran akun ini ya. Ya. Isiannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah email. Ya, emailnya jangan diganti-ganti ya biar enak nanti. Ya, jadi kalau ada yang punya beberapa email ya, jadi yang dipakai 1 email saja. Ya. Ya, nama lengkap, terus NPM ya, bagi dosen atau bagi dosen bisa NIK, tapi bagi mahasiswa adalah NPM ya. Terus nomor HP yang ada WhatsApp-nya ya, yang ada WhatsApp-nya. Terus memilih untuk fakultas ini memilih ya. Setelah selesai kita klik submit ya. Setelah diklik submit, ini adalah pendaftaran yang kedua. Di sini ada HTTP ya. Ini ada websitenya repository. Nah, ini adalah langkah untuk mendaftar membuat username. Ya, ini kita klik saja. Sorry. Ya, ini. Ya.
Ya seperti ini isiannya. Untuk nama, ya ini di titel, di kolom titel ini diisi kode jurusan dari masing-masing. Kalau hukum ya 30, mungkin kalau magister hukum 31 ya. Mungkin kita kasih contoh 30 saja. Terus yang tengah ini, yang given name ini atau inisial ini diberi nama lengkap. Ya, misalnya seperti ini. Ya, terus untuk family name-nya ini diisi UWKS. Terus email, seperti yang tadi saya sampaikan, emailnya adalah satu saja yang didaftarkan. Terus username ini dipersilakan kepada para pengunggah atau calon wisudawan yang akan mengunggah karya ilmiah, dipersilakan untuk membuat username dan password sendiri. Yang intinya adalah username dan password ini adalah yang mudah diingat. Ya. Misalnya kecil semua atau tanpa spasi. Biasanya kalau perpus memberikan yang dulu sebelum membuat sendiri username ini biasanya huruf kecil tanpa spasi. Itu mudah. Ya, jadi meminimalisir kesalahan. Terus passwordnya adalah NPM. Itu kalau dulu perpus waktu manual dulu ya. Tapi sekarang bisa membuat sendiri, diserahkan kepada pembuat akun. Pokoknya yang mudah diingat, ya karena selisih spasi atau selisih huruf besar ditulis huruf kecil itu tidak mau login, ya. Jadi di situ disebutkan kesalahan, ya. Ya, setelah diisi semua, misalnya ini saya isi ya, ini passwordnya. Ya. Ya, saya tulis seperti ini, ya. Kita sini. Ya. Selanjutnya di tombol atau diklik register, ya. Ya. Nah, ini tampil seperti ini karena email saya sudah pernah saya daftarkan. Jadi di sini ada double, ya, ada double tidak mau. Kalau sudah pernah didaftarkan, itu tidak mau menerima email yang sama. Ya, oleh karena itu nanti kalau pengunggah, ya, atau calon wisudawan mengunggah, misalnya gagal untuk membuat username, maka harus memberitahukan ke perpustakaan dulu, ya, untuk membuat atau mendaftar ulang, karena emailnya harus dihapus terlebih dahulu, ya. Setelah pendaftaran ini, yang berhasil mendaftar akan mendapat balasan dari repositori, ya, melalui email, ya, yang isinya adalah minta konfirmasi untuk diaktifasi, ya, untuk diaktifasi. Di situ ada nanti ada balasan kalau ke HP, ya, ada balasan ke HP, ya, itu minta diaktifasi. Ada di situ warna biru, ya, nanti di email dan ada warna biru minta diaktifasi, itu diklik aktifasi, ya. Ya, biasanya kalau sudah berhasil itu nanti langsung diarahkan untuk login ke repositori. Ya.
Oke, sampai di sini pendaftaran akun sudah selesai. Ya. Ya, untuk diingatkan kepada yang membuat akun, ini biasanya kegagalan disebabkan oleh sinyal yang kurang bagus bisa. Ya, biasanya begitu. Ya. Jadi keberhasilan untuk membuat akun ini tergantung sinyal. Kalau sinyal bagus pasti langsung berhasil. Ya, pembuatan akun saya kira sudah selesai. Nanti untuk pertanyaan di akhir acara ya. Nanti setelah tutorial ini baru pertanyaan nanti disampaikan melalui chat ya. Nah, ini untuk aktivasi, ini nanti minta diaktifasi, yang berwarna biru nanti diklik. Ya. Untuk tahapan selanjutnya adalah unggah ke repository. Ya, ini yang paling penting ya, unggah ke repository. Ya, sebelum unggah ke repository ada perhatian, mungkin di sini ada sekedar contoh file-file yang diunggah atau laporan cek plagiasi yang diunggah itu bagaimana. Ini sekedar contoh mungkin ya. Nah, ini seperti ini. Ini adalah file abstrak yang diunggah untuk S1 ya. Seperti ini ya. Contohnya seperti ini ya. Materai asli tanda tangan ya, tanda tangan pejabat fakultas, dosen pembimbing atau dosen penguji atau ketua program studi ya. Tanda tangan harus lengkap. Ini ya, semua harus lengkap. Kalau tidak lengkap pasti dikembalikan. Ya, seperti ini sampai sebelum bab 1. Ya, ini sampai sebelum bab 1 ya. Ini file abstrak yang diunggah untuk S1. Sedangkan S2 adalah full text. Semua diunggah, mulai abstrak sampai dengan kesimpulan, daftar pustaka, ya, lampiran-lampiran semua diunggah tapi terpisah. Ya. Terpisah per bab. Nanti dikasih ada contohnya juga nanti ya. Nah, untuk laporan cek plagiasinya, ya, untuk S1 adalah halaman yang memuat besarnya persentase kesamaan saja. Ini contohnya 16%. Di peraturan rektor tadi disebutkan maksimal kesamaan dengan orang lain atau dengan karya ilmiah orang lain adalah maksimal 30%. Ya. Kalau di atas 30%, ya pasti dikembalikan. Nah, itu dimohon untuk direvisi ulang sampai 30% ke bawah. Ya. Seperti ini, nah yang ditampilkan yang mengandung ini aja. Ya. Ini untuk S1. Sedangkan untuk S2, ya magister hukum, itu yang diunggah semua lengkap, cek plagiasinya lengkap. Ya. Tidak hanya ini tapi lengkap semua. Pokoknya untuk S2 itu full text semua. Ya. Ini hanya sekedar contoh. Ya, sekarang kita mulai untuk belajar, kita sama-sama belajar mengunggah ke repository. Ya. Setelah para pengunggah atau mendaftar akun tadi sudah mendapatkan balasan, dan username yang dibuat tadi, ya, di login di sini. Ya, di sini ada tanda merah 3 ini seperti lambang kereta mungkin ya. Ini itu diklik untuk membuka menu. Ya. Sekarang kita login ya dengan
Ya. Kalau login, misalnya seperti ini ya. Ya. Nah, kalau berhasil login, tampilannya akan seperti ini. Tapi kalau salah, nanti ada, coba. Nah ini berarti loginnya salah, penulisannya salah. Ya. Penulisan salah, mungkin ada spasi, ya mungkin huruf besar ditulis huruf kecil atau sebagainya. Ada pesan seperti ini. Ya. Ya, sekarang kita login. Ya. Ini sudah berhasil login, ya. Ini minute depositnya seperti ini. Halaman pertama setelah login seperti ini tampilannya, ya. Yang pertama-tama diklik adalah new item ini, ya. New item ini adalah proses untuk membuka lembaran isian dari repository. Ya, kita klik. Nah, ini adalah ada 5 lembaran isian, ya, dari repository yang harus diisi. Ya. Untuk mahasiswa yang harus dipilih di tipe ini adalah tesis, ya. Jangan memilih yang lain. Ya. Dipilih tesis, jangan memilih yang lain karena nanti lembar isiannya berbeda dengan artikel, dengan book section, dengan monograph dan sebagainya. Jadi untuk mahasiswa baik S1 maupun S2 yang dipilih di tipe adalah tesis. Ya. Oke, diteruskan dengan upload. Nah, upload ini tinggal memilih yang sudah disiapkan tadi, yaitu untuk S1, ya untuk S1 halaman judul sampai dengan sebelum bab 1 seperti tadi yang sudah dicontohkan, ya. Untuk S2 full text, ya semua, ya bab 1 abstrak, bab 1 dan seterusnya sampai daftar pustaka, ya. Ini mungkin bisa kita kasih contoh. Oh ya, untuk file yang diunggah, abstrak maupun yang lain, ialah yang berformat PDF. Ya, kalau sudah terunggah seperti ini, ya, coba kita cek dulu. Nah, seperti ini. Ini sudah diunggah ya. Seperti tadi disampaikan. Ya. File sudah terunggah. Kemudian kita klik yang ada tanda plus ini. Ya. Nah, di sini ada bahasa. Ya, bahasa di sini kita ubah dengan bahasa Indonesia.
Ya. Ini kita pilih bahasa Indonesia. Ya. Ya. Bisa kita tutup kembali atau ya, untuk selanjutnya adalah file laporan plagiasi. Coba kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Ya, kita cek. Nah, seperti ini. Ya. Laporan persentase kesamaan. Ini untuk S1, sedangkan untuk S2 laporan plagiasinya adalah lengkap, full text ya. Ya, unggah file sudah, ya, upload sudah. Sekarang menuju ke menu selanjutnya, yaitu detail. Ya, detail adalah proses pengisian. Ya, seperti ini. Title adalah diisi dengan judul skripsi atau judul tugas akhir ya, atau judul tesis. Penulisannya hanya huruf depan saja yang besar. Ya, misalnya ini. Ya, misalnya judulnya begini, banjir bandang di Manado. Nah, untuk yang besar adalah depan saja, huruf depan, dan nama kota, ya, nama orang, nama daerah, ya, itu ditulis huruf besar. Tapi pada dasarnya semua kecil. Ya. Terus untuk abstrak, ini adalah copy paste, ya, copy paste dari abstrak masing-masing tugas akhir, ya, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, ya. Yang Word itu adalah di copy paste ke abstrak ini. Ya, bisa kita kasih contoh. Ya, seperti ini. Abstrak di copy paste yang Word termasuk kata kuncinya. Karena kata kunci ini nanti diperlukan untuk mengisi Nah, kamu nggak aku. di bawah. Ada yang diminta untuk kata kunci. Ya. Ya. Kita copy ya. Ya, kita copy paste ke sini. Nah, seperti ini termasuk kata kunci ya. Seperti ini. Selanjutnya adalah tesis tip. Tesis tip ini diisi dengan ya, dengan kelulusan. Ya, yaitu kelulusan S1 ya. Bisa diploma ya, bisa S1. Nanti diploma ini mungkin veteriner ya. Ya, bisa S1 ataupun S2 ya. Nanti untuk S2 diisi S2, yang S1 dipilih S1 ya. Misalnya ini S1 ya untuk tesis tipenya. Terus tesis name-nya adalah other. Ya, di sini tidak disebutkan karena ya di sini tidak ada, dipilih other. Untuk kolom kreator ya. Ini adalah diisi nama penulis tugas akhir, penulis skripsi atau tesis ya. Dengan cara ditulis nama yang paling belakang dulu. Misalnya ada dua kata namanya, misalnya Bambang Wahyu Jatmiko, maka yang ditulis adalah Wahyu Jatmikonya dulu.
Ya. Di sini bisa diisi email untuk komunikasi nanti diperlukan. Bagi yang namanya lebih dari 2, pokoknya yang nama paling belakang dulu yang ditulis, baru nama pertama dan nama selanjutnya. Ya. Misalnya di sini ya. Nah, di sini ada lagi misalnya ada Yudi ya. Banyak ini Bambang Yudi Wahyu Catmiko. Berarti yang ditulis sudah yang paling belakang Wahyu Catmiko dulu baru Bambang Yudi. Ya. Ya, untuk selanjutnya corporate creator ini tidak perlu diisi untuk mahasiswa ya. Kalau satu nama, satu titik. Oh ya, ini ya sering lupa. Kalau namanya cuma satu kata, ya, nah, seperti ini misalnya Wahyu Catmiko saja atau Bambang saja, ya, misalnya Bambang saja, ya. Yang di div name ini dikasih titik, ya. Ini dikasih titik. Jangan sampai kosong, karena kalau ini di sini kosong, ini tidak mau melanjutkan. Ya, tidak bisa dilanjutkan. Ya. Corporate tidak perlu. Ya. Terus kontributor ini diisi nama dosen pembimbing. Dengan memilih terlebih dahulu di sini kontributor dicari kata kontributor. Ya, seperti ini, ya. Ini bisa diisi lebih dari satu, tergantung skripsi atau tesisnya berapa orang pembimbingnya. Ya, kalau 2 ini juga dipilih seperti ini. Ya, ya. Misalnya di sini sama, tulisannya sama, seperti nama penulis. Ya, jadi nama paling belakang dulu, ya, baru nama depan. Misalnya ini dia Erwina, ya, ya. Di sini saya kira tidak perlu di emailnya diisi di sini, ya. Misalnya ada 2 orang, ya, misalnya di sini ada lagi pembimbingnya, ya, namanya misalnya Supriyo, ya. Ini karena cuma satu kata, di sini harus diisi dengan titik, ya. Begitu juga nanti kalau ada 3 pembimbing, ya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang untuk division. Division ini yang dipilih, di sini tinggal memilih ya. Yang dipilih adalah jurusannya, bukan fakultasnya ya. Di sini tinggal memilih misalnya fakultas hukum. Nah, fakultas hukum yang dipilih bukan fakultasnya, tetapi jurusannya. Kalau untuk S1, yaitu Faculty of Law, Law and Study Program. Ya. Sedangkan untuk S2 diisi yang Master in Law. Ya. Ya, dipilih yang Master in Law untuk S2. Misalnya ini kita pilih yang S1 ya. Untuk status ini karena sebelumnya skripsi atau tugas akhir para pengunggah atau calon wisudawan belum pernah dipublikasikan, di sini dipilih yang unpublished ya statusnya. Terus date ini diisi dengan tahun skripsi atau tesis. Misalnya yang tahun kemarin lulusnya tahun 2020 ya, deskripsi yang di bukunya itu ada yang paling bawah itu kan ada tahunnya. Yang ditulis yang tahun itu. Misalnya 2020 atau 2021. Mungkin yang
yang kemarin sudah lulus tapi belum mengikuti wisuda yang 2020 nanti bisa ditulis di sini. Ini ditulis cukup tahunnya saja. Ya, yang lain dikosongkan saja, dibiarkan saja. Untuk selanjutnya adalah dipilih publication. Ya, karena sekarang dipublikasikan, ini ditulis publication yang sekarang. Ya. Untuk mengisi official URL, ini diisi portalnya WKS. Seperti ini ya. Ya. Ini portalnya WKS seperti ini. Untuk institusi di sini diisi ya. Ya, untuk departemennya diisi fakultas. Ya. Itu udah selesai belum? Ya. Belum. Terus untuk number page, ya, number page ini adalah diisi dengan berapa jumlah yang diunggah tadi. Ya. Terutama yang abstrak tadi, ya, yang abstrak itu. Yang untuk plagiasi tidak perlu diperhitungkan di sini ya, yaitu yang diunggah adalah yang abstrak tadi untuk S1. Sedangkan yang S2 full text-nya itu berapa? Misalnya 90 atau 100 halaman itu untuk S2 ya dimasukkan di sini 90. Nah, untuk S1 itu hanya yang diunggah tadi abstrak tadi berapa jumlah halamannya. Di sini biasanya 10 sampai dengan 15 lembar. Ya. Selanjutnya URL ini relasinya tidak perlu diisi. Ya. Terus untuk Rama di Ristek Dikti ya, ini yang paling penting. Ya. Di sini yang paling penting. Ini juga yang baru dari Dikti. Ya. Untuk mengetahui bagaimana cara mengisinya, kita klik tanda tanya di sebelah kanan ini. Nah, di sini dikasih contoh formatnya nulis seperti ini. Ya. Kalau di WK itu NPM, tapi di sini yang diminta adalah NIM. Jadi nulisnya NIM, ya, tanpa spasi, ya. Misalnya Fakultas Hukum, misalnya seperti ini, misalnya ini ya. Nah, misalnya NPM-nya seperti ini, ditulis seperti ini, ya. Untuk selanjutnya adalah N dan NIDK bagi dosen pembimbing. Ya, ini untuk perhatian cara nulis ya jangan sampai kebalik. Jadi yang di sini tadi ditulis yang atas, ya. Ini nomor NIDN-nya adalah yang atas juga, ya. Terus yang bawah juga yang bawah. Jangan sampai kebalik di sini nulisnya ya. Sama. Formatnya atau caranya adalah kita klik yang tanda tanya di sebelah kanan ini. Ya. Ini formatnya seperti ini nulisnya. NIDN angka berapa, ya. Untuk mengetahui nomor NIDN dosen nanti yang belum tahu ya, bisa diklik daftar NIDN di sini. Ya, ini sudah disediakan daftar NIDN-nya, ya. Nanti bagi yang ada yang tidak bisa ya tidak bisa membuka itu ada mungkin aplikasi yang kurang di situ biasanya. Ada yang tidak bisa membuka, ini bisa WA atau email ke perpustakaan nanti ya untuk minta nomor NIDN dosen. Ini kita klik daftar NIDN dosen. Ya, akan tampil seperti ini. Ya. Ya. Seperti ini. Ya, kita pilih saja. Ya, mohon maaf ini saya kasih contoh misalnya
Bapak Ahmad Basuki. Ini nomor NID-nya adalah yang ini, ya. Ini kita copy saja, kita blok, ya. Kemudian kita copy, ya. Ya, kita copy, kita paste atau kita tempel di sini. Ya. Ya. Ya, untuk selanjutnya yang ini misalnya Pak Supriyo, yang ini ditulis diisi di bawahnya sini. Nah, di bawahnya sini ya. Selanjutnya untuk kode PROKDI sama, kita lihat di tanda tanya sebelah kanan. Ya, formatnya seperti ini panjang, ya. Tapi tidak perlu khawatir karena sudah disediakan di sini. Klik daftar kode PROKDI. Ya. Nah, ini seperti ini. Ya. Ya, sekarang yang baru untuk ilmu hukum itu adalah hukum. Ya, kode PROKDI-nya. Jadi yang ini. Kita copy. Kita pastekan di sini. Ya. Udah, ini yang paling penting adalah yang ini. Ya. Selanjutnya folder. Folder ini tidak perlu diisikan. Project juga tidak perlu. Kontak email ini perlu mungkin dimasukkan. Kalau di atas tadi tidak dimasukkan bagi penulis atau pengarang ya. Tapi bagi dosen pembimbing tidak perlu untuk email ya. Perlu dimasukkan di sini, mungkin di copy paste ke sini. Ya. Terus untuk daftar pustaka di copy paste ke reference. Ya. Ini bisa kita kasih contoh. Ya, itu yang Word. Ya, yang Word di copy paste. Yang nggak keluar toh? Masih? Nanti nggak keluar toh? Cari makan aja. Ya, Copy paste. Yang soalnya. Ya, kita copy paste ke sini untuk daftar pustaka. Ya. Sedangkan untuk uncontrolled keyword ini ya kita isi dengan tadi yang di abstrak tadi yang kita masukkan di atas tadi. Abstrak. Ya, ini kita copy kata kuncinya di sini. Ya. Ya, kita copy ke sini. Control. Untung Bapak. Ternyata mikrofonnya nyala. Bisa tak mute sih? Oh enggak. Sorry. Nah, ini ya. Oke, untuk selanjutnya ini tidak perlu, yang bawah-bawah ini tidak perlu, ya. Terus sekarang kita next, ya. Selanjutnya atau kita tombol, kita klik yang lembar isian selanjutnya, yaitu mengisi subjek. Ya. Ya, subjek ini bisa diartikan mungkin pokok pikiran atau tema dari skripsi yang ditulis itu mengenai apa ya, tentang apa, itu bisa di. Nah, ini tinggal milih. Kalau ini bisa law ini ya. Ya bisa law general atau mungkin yang bisa spesifik itu. Ini untuk subjek bisa lebih dari satu. Ini adalah untuk memudahkan pencarian saja ya, bisa lebih dari satu. Misalnya yang ini ya. Kita add,
Nanti akan muncul di sini yang kita add ya. Kalau kita remove ya nanti kita remove seperti ini, nanti kosong lagi. Ya, kosong. Ya, coba kalau kita pilih yang ini general berarti kita add yang ini. Ya. Ini. Ya. Untuk selanjutnya adalah yang terakhir yaitu pengiriman, deposit, mengirim isian repository ini dikirim ke perpustakaan. Yang selanjutnya akan dikoreksi oleh editor di perpustakaan. Ya. Untuk perhatian ini editor adalah mengoreksi satu persatu ya. Jadi kalau ada kekurangan di unggahan ya itu pasti diketahui ya. Dan akan dikembalikan untuk diperbaiki. Ya. Yaitu kita klik deposit. Ya. Ini adalah tindakan atau eksekusi untuk mengirim. Ya. Tapi belum terkirim kalau yang bawah ini deposit item now ini belum diklik. Ya. Jadi eksekusinya adalah di deposit item now. Ya. Kalau sudah ini diklik, nah, akan tampil seperti ini. Ini adalah sudah berhasil mengirim ke UPT perpustakaan. Ya, untuk selanjutnya akan dikoreksi oleh editor. Jika tidak ada kesalahan atau sudah benar, akan langsung di-move ke repository yang bisa dilihat di repository. Kalau ada kesalahan akan dikembalikan dan akan ada pemberitahuan melalui email, ya, email atau WA mungkin, tapi lebih sering ke email, ya, ke email dari pengunggah. Ya, sampai di sini adalah kegiatan mengunggah sudah selesai. Ya, kegiatan mengunggah sudah selesai. Dan selanjutnya ya, selanjutnya bisa logout. Ya, bisa logout untuk keluar dari repository. Ya, akan tampil seperti ini. Ya. Teman-teman para calon wisudawan, untuk selanjutnya adalah kegiatan menyerahkan naskah tugas akhir. Ya. Prosesnya seperti ini, kalau kita tulis dengan kata-kata seperti ini, mungkin agak ruwet kalau kita tulis dengan kata-kata, ya agak bingung mungkin, tapi kita langsung praktek saja supaya jelas. Ya. Ya, kembali lagi kita membuka repository. Ya, kita membuka repository. Pada poin yang paling atas ada poin penyerahan naskah tugas akhir. Perlu dijelaskan, penyerahan naskah tugas akhir ini adalah yang pada periode kemarin itu adalah file-file yang ditaruh di CD, yang diserahkan ke perpustakaan, ya. Formatnya sama, PDF, ya, dipisah per bab, ya. Semua, jadi semua skripsi itu dipisah per bab, dikirimkan. Yang kemarin ditaruh di CD, kemudian diserahkan ke perpustakaan. Ini juga untuk mendukung program pemerintah dalam suasana COVID ini, supaya untuk mengurangi atau menghindari bepergian ke perpustakaan atau datang ke perpustakaan, ya, bisa bekerja dari rumah. Ya, ya, kita mulai untuk praktek. Ini kita klik.
Ya. Ya. Formulirnya seperti ini, seperti formulir pendaftaran akun. Ya. Seperti ini. Kembali kita isi. Ya. Kita isi nama-namanya, kita isi seperti ini ya, email, NPM, nama mahasiswa, program studi tinggal memilih. Ya. Program studi tinggal memilih, misalnya Fakultas Hukum. Nah, misalnya Fakultas Hukum seperti ini, tinggal memilih. Nomor telepon yang ada WA, ya, mungkin diperlukan nanti. Terus judul skripsi. Judul skripsi. Nah, ini file-file yang diunggah adalah seperti ini, sudah disediakan kolomnya. File abstrak, file bab 1, file bab 2, file bab 3, seterusnya. Misalnya tidak sampai bab 5, ya. Ini bisa diisi dengan didouble saja. Ya, misalnya bab 4 dimasukkan di bab 5. Ya. Asalkan jangan dikosongi, ya. Di sini juga ada daftar pustaka. Ya, terus ada lampiran-lampiran, ya. Terus ini ada artikel. Artikel itu adalah jurnal kalau di mahasiswa, ya. Jurnal juga dimasukkan, dikirimkan. Terus laporan plagiasi, ya. Seperti tadi yang disampaikan, yang S1 adalah yang memuat besarnya persentase saja, sedangkan untuk S2 full text, ya. Syarat untuk mengirim karya ilmiah, naskah karya ilmiah ke perpustakaan adalah harus unggah, ya, harus unggah terlebih dahulu, ya. Di sini bisa untuk diketahui sudah mengunggah, ya, di sini harus mencantumkan URL-nya karya ilmiah atau skripsi yang diunggah ke perpustakaan. Ya. Caranya adalah sebagai berikut. Di sini sudah disediakan adalah website repository. Ya, ini kita klik. Ya, kemudian kita klik yang garis 3 merah ini, ya. Di sini kita klik browse. Ya. Terus kita pilih yang author, yaitu pengarang atau penulis, ya. Kita klik yang penulis. Ya, di sini akan tersedia abjad, ya, abjad. Di sini kita memilih huruf depan nama yang tadi pertama ditulis, yaitu nama paling belakang. Ya. Nama paling belakang yang ditulis tadi, yaitu kita cari huruf depannya. Misalnya kalau Bambang Wahyu Jatmiko tadi, ialah di sini kita pilih yang Wahyu Jatmiko, ya. Di sini kita pilih W. Ya. Ya. Di sini kita cari nama. Nah, ini namanya Wahyu Jatmiko Bambang, ya. Di sini nah, kita klik. Nah, untuk mahasiswa, untuk wisudawan di sini akan ada satu judul saja, yaitu yang miring ini, ya, yang miring ini, ya, yang ini kita klik. Nah, ini akan membuka, nah, akan membuka unggahan. Ya, sedangkan URL-nya adalah ini. Ini di copy, ya. URL ini di copy. Dan ini tidak akan tertukar dengan orang lain. Ya, karena setiap unggahan ada mempunyai satu URL. Ya, ini pasti nanti akan dicek oleh perpustakaan satu persatu. Ya, nanti bisa copy link atau copy shortcut ini, ya. Kemudian kita paste ke sini. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Ya.
Oke. Untuk selanjutnya, setelah selesai semua, kita klik submit. Ya. Oke. Setelah kita submit, nanti pengirim atau balasan dari repository ya akan menerima balasan ya melalui email ya. Jadi seperti yang Anda tulis tadi, seperti formulir itu, dan yang diserahkan apa saja di situ akan tercantum. Ya. Dan itu gunakan untuk sebagai tanda terima bahwa pengunggah atau calon wisudawan sudah mengunggah dan sudah mengirimkan naskah. Nah, ini minta tolong jangan sampai terhapus. Nanti ada waktu kan saja. Terus untuk ini minta tolong mengganggu pendaftaran Anda kalau masih punya tanggungan buku perpustakaan ya. Ya, saya kira sampai di situ mungkin tutorial ini ya. Nah, ini adalah oh, ini contoh tadi file yang diunggah ya. Nah, terus di sini juga bisa, nah ini seperti ini. Ini yang dikirimkan lewat form tadi. Form penyerahan adalah seperti ini. Bisa satu persatu ya. Ini baik S1 maupun S2 sama untuk pengiriman naskah tugas akhir ini. Seperti ini susunannya, dipisah satu persatu. Ya. Ya. Bagi yang kurang jelas dengan tutorial ini bisa menghubungi kami. Di sini mungkin bisa dipoto atau kalau di HP bisa di copy ini ya mungkin ya kalau di HP. Ya. Ya, saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan dari para peserta. Ya, mau harap pertanyaan disampaikan lewat chat ya. Ya. Monggo. Ya. Saya kira demikian dari saya. Dari perpustakaan tutorial ini, semoga dapat dimengerti ya, semoga dapat dipahami oleh para calon wisudawan karena ini akan sangat membantu kita bersama ya. Para teman-teman calon wisudawan juga mudah dan tidak bolak-balik memperbaiki, jadi sekali upload sudah betul, dan bagi perpustakaan juga ringan. Jadi untuk ngecek atau ngoreksi itu lebih ringan. Ya. Ya, saya kira demikian dari saya. Ya.